Halo semua, perkenalkan saya Retno Ningtyas Wardani. Kali ini saya akan membahas 5 metode pengawetan alami yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk langsung saja kita mulai. Tahukah kamu, tidak semua pengawet itu berbahaya. Alam juga menyediakan berbagai bahan yang biasa digunakan untuk mengawetkan makanan secara alami. Dalam video ini, saya akan membahas 5 metode pengawetan alami, cara kerjanya, dan contoh makanan yang digunakan. Yuk kita mulai. Metode pertama adalah pengeringan atau dehidrasi. Ini merupakan salah satu teknik tertua dalam sejarah manusia. Tujuannya adalah mengurangi kadar air dalam bahan pangan karena mikroorganisme seperti bakteri dan jamur membutuhkan air untuk hidup dan berkembang biak. Dengan menghilangkan air, kita menciptakan kondisi yang tidak ramah bagi pertumbuhan mikroba. Pengeringan bisa dilakukan secara alami dengan bantuan sinar matahari atau secara modern menggunakan oven, alat pengering, bahkan teknologi freezer drying. Adapun contoh makanan yang diawetkan dengan metode ini antara lain ikan asin kering, keripik buah seperti keripik apel atau nangka, rempah-rempah kering seperti jahe atau kunyit kering. Metode kedua adalah pengasinan, yaitu proses penambahan garam dalam jumlah tinggi ke bahan makanan. Garam akan menarik air dari dalam sel makanan dan juga dari sel mikroorganisme melalui proses osmosis, sehingga mikroba akan kekurangan air dan mati. Selain itu, garam juga menciptakan lingkungan dengan tekanan osmotik tinggi yang tidak disukai oleh sebagian besar bakteri patogen. Adapun contoh makanan yang diawetkan dengan metode ini meliputi ikan asin, telur asin, dan dendeng atau daging sapi kering yang diasinkan sebelum dijemur. Metode ketiga yaitu penambahan gula. Sama seperti garam, gula juga bisa berfungsi sebagai pengawet alami. Gula akan mengikat air yang ada di dalam makanan dan menciptakan tekanan osmotik tinggi yang mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Biasanya, metode ini digunakan untuk mengawetkan buah-buahan. Proses ini juga dikenal sebagai pemanisan. Contoh hasil pengawetan dengan gula antara lain, selai buah, manisan kering seperti manisan mangga, dodol, dan jenang yang tahan lama meskipun tanpa pengawet buatan. Metode keempat yaitu fermentasi. Yaitu proses alami di mana mikroorganisme seperti bakteri atau ragi mengubah komponen makanan menjadi asam, gas, atau alkohol. Fermentasi tidak hanya mengawetkan makanan, tetapi juga bisa meningkatkan nilai gizi dan menciptakan rasa unik. Fermentasi menghasilkan kondisi yang tidak disukai oleh mikroorganisme jahat, misalnya pH yang rendah akibat produksi asam laktat. Contoh makanan dari metode fermentasi yaitu tempe, tape, yogurt, kimchi, dan kombucha. Selain awet, makanan hasil fermentasi juga mengandung probiotik yang baik untuk pencernaan. Metode terakhir adalah penyimpanan dingin, yang sangat umum digunakan di rumah-rumah modern. Dengan menurunkan suhu penyimpanan, aktivitas enzim dan pertumbuhan mikroorganisme melambat secara signifikan. Ini membantu menjaga kesegaran makanan lebih lama tanpa perlu tambahan bahan kimia. Kulkas dan freezer adalah alat utama dalam metode ini. Contoh penggunaannya seperti menyimpan buah-buahan, sayur-sayuran, susu, dan daging di dalam kulkas agar tetap segar. 5 metode pengawetan ini semuanya menggunakan prinsip alami, tanpa bahan tambahan kimia buatan. Selain aman untuk tubuh, teknik ini juga digunakan secara turun-temurun dan terbukti efektif. Dengan memahami dan menerapkan metode ini, kita bisa lebih bijak dalam menjaga ketahanan pangan dan mengurangi pemborosan makanan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang pengawetan alami. Jangan lupa like, share, and subscribe jika kalian suka dengan konten edukatif seperti ini. Sampai jumpa lagi!